dépêche-toi. Déshabille-toi. À poil. Pas comme ça. Dépêche-toi, plus vite. Halo guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan masuki alur cerita bagian kedua Jack Mesrin yang menjadi musuh masyarakat nomor 1 guys. Bagaimanakah sepak terjangnya penjahat legend Perancis itu di bagian kedua ini? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Bagian kedua dimulai di mana setelah kematian Mercier di tahun 1973, Jack pulang kembali ke Perancis dan dia bertemu dengan teman lamanya saat di penjara yaitu Michael Arduin. Kita sebut saja Mike. Jack dan Mike pun melakukan aksi perampokan bank. Tapi selang beberapa waktu Jack berhasil ditangkap. Dan saat di persidangan, Jack alasan ke toilet guys. Polisi ini tidak mengetahui bahwa dia ingin mengambil senjata yang sudah disiapkan temannya. Di ruang sidang, Jack pun mengeluarkan senjatanya. Dia berhasil mengancam polisi untuk membukakan borgolnya. Lalu, dia keluar dengan menyandra sang hakim. Dan ternyata Mike sudah standby menunggunya di luar di kantor persidangan. Pelariannya pun berhasil guys, meski mendapatkan luka tembak yang tidak serius. Saat sampai di tempat persembunyiannya, teman Mike memberitahu Jack bahwa dia mendapatkan kabar ayah Jack masuk rumah sakit. Malamnya, media televisi pun memberitakan tentang pelarian Jack itu. Dan Jack, lagi-lagi, dia merasa senang dirinya terkenal. Dan akibat pelarian inilah, pemerintah Perancis menaikkan status Jack sebagai musuh masyarakat nomor 1 guys. Keesokannya, Jack menjenguk ayahnya di rumah sakit dengan berpakaian sebagai dokter. Dan polisi yang berjaga tidak menyadarinya. Ayahnya sangat senang Jack bisa datang menemuinya. Meskipun status Jack, bagaimanapun Jack tetaplah anaknya. Ayahnya menyuruh Jack untuk bertemu dengan anak-anaknya karena selama menjadi buronan dan sudah bertahun-tahun Jack tidak pernah menemui anaknya. Dan inilah pertemuan terakhir Jack dengan ayahnya. Karena tak lama ayahnya pun meninggal, Jack tidak bisa menghadiri pemakaman karena para polisi berjaga di pemakaman itu. Di sisi lain, Jack merekrut seorang pria untuk menjadi supir untuk merampok bank lagi. Tapi saat perampokan terjadi, polisi menangkap sang supir sebelum Jack dan Mike keluar dari bank. Jack yang mengetahui itu mencoba melarikan diri dengan membajak mobil di jalan. Polisi pun tetap mengejarnya. Sampai akhirnya Jack dan Mike berhasil sampai ke stasiun kereta. Jack dan Mike pun berhasil lolos dari kejaran polisi. Tapi akibat itu Mike kesal kepada Jack karena merekrut orang sembarangan yang sekarang sudah ditangkap dan pasti akan bernyanyi di kantor polisi. Mike yang kesal dengan Jack meninggalkannya di kereta. Beberapa hari kemudian, Jack yang sedang bersama wanita di kamar hotel dikepung oleh pasukan anti-crime yang dipimpin oleh Komisaris Brossard. Ini orangnya. Jack akan menyerahkan diri kepada Brossard ini asalkan 2 permintaannya dipenuhi. Jika tidak, dia siap untuk berperang. 1. Dia minta untuk melepaskan wanita yang bersama Jack. 2. Dia minta waktu 20 menit. Brossard pun memenuhi permintaan Jack itu agar tidak terjadi peperangan. Dan waktu 20 menitnya Jack gunakan untuk membakar paspornya dan memakai setelan rapi. Polisi pun menangkap Jack dengan barang bukti uang yang cukup banyak dengan senjata Jack. Jack mengungkapkan alasannya guys kepada Brossard ini. Kenapa dia tidak ingin berperang, yaitu karena ada wanita bersamanya. Tapi jika lain kali bertemu,
hanya akan ada Jack dan Brosat. Jadi mereka bersulang untuk pertemuan berikutnya. Jack pun dimasukkan ke penjara La Sente yang ada di Paris dan masih di tahun 1973. Saat di dalam sel, Jack merasa kesal setelah melihat koran karena tidak ada berita tentang penangkapannya. Ils font la une. Avec un cave qui s'appelle Pinochet, y a pas une ligne sur moi. Jack pun menyuruh petugas untuk mencarikan mesin ketik karena dia ingin menulis sebuah buku. Dan di penjara inilah buku yang menjadi alur cerita film ini diciptakan, guys. Jack pun menulis apa yang dilakukannya selama ini dalam buku itu. Setelah 4 tahun, di tahun 1977, buku itu dirilis ke publik. Pengacaranya Jack menjenguknya dengan membawa buku itu. Pengacaranya memberitahu Jack bahwa dalam 2 bulan, Jack akan diadili di persidangan akibat buku itu. Karena di buku itu, Jack mengakui melakukan 40 pembunuhan. Dan para polisi sedang menyelidiki lebih dalam tentang buku itu dengan membandingkan kasus-kasus sebelumnya. Dan Jack bisa mendapatkan hukuman gantung jika pembunuhan yang dalam buku itu semuanya benar terjadi. Jack menyuruh pengacaranya untuk tenang, karena Jack berpikir juri tidak mungkin percaya begitu saja dengan apa yang ditulis Jack. So, Jack menulis buku itu gara-gara 4 tahun yang lalu aja, guys, dirinya tidak masuk koran soal penangkapannya. Selang beberapa hari, Jack mendapatkan kunjungan dari putrinya yang sudah besar, yang selama beberapa tahun Jack tidak diperbolehkan untuk bertemu keluarganya. Hanya putrinya yang ini yang ingat kepada Jack, karena dia ditinggalkan saat umur 10 tahun. Putrinya dengan berkaca-kaca bertanya kepada Jack kapan dia akan pulang, tapi Jack tidak bisa menjawab itu karena statusnya. Est-ce que tu reviens? C'est pas comme ça qu'on devait se voir. Saat di pengadilan akibat buku yang ditulis itu, yang dihadiri wartawan, polisi yang menangkapnya, dan putrinya. Dengan bercanda, Jack menyangkal keterlibatan Mike dengannya, dan bilang bahwa dia tidak saling mengenal. Oui, bah non, je connais pas son visage. Qu'un Blair pareil, je m'en souviendrai quand même, non? Kemudian, Jack menjawab pertanyaan hakim di mana dia ditanya, apakah akan melarikan diri lagi dari penjara. Jack pun menjawab, jika dia merasa seperti di neraka, melarikan diri adalah hal yang benar, bahkan bisa disebut sebuah tugas. Dan selain itu adalah bisnis. Lalu Jack memperlihatkan barangnya kepada semua orang yang ada di pengadilan, yang dimana dia mempunyai kunci borgol yang dia beli kepada pegawai penjara. Dan jika dia menjadi musuh masyarakat nomor 1 dan pemerintah mengabaikan fakta sistem penjara yang menjual belikan kunci borgol, Jack berjanji di depan semua orang yang ada di pengadilan itu bahwa dia akan melarikan diri lagi dari penjara. Alors comme ça, je suis l'ennemi public numéro 1. Jetez la clé et oubliez, hein? Et ça, vous pouvez compter sur moi! Je m'évaderai. Yang pada akhirnya, hakim memutuskan untuk menambah hukuman Jack menjadi 20 tahun dan akan dipindah ke penjara maksimum security. Untuk temannya Mike, dia mendapatkan hukuman 10 tahun di penjara biasa. 1 tahun kemudian, sudah di tahun 1978, Jack merekrut salah satu tahanan, yaitu Francois BC, di mana mereka berdua mempunyai rekor 3 kali melarikan diri dari penjara. BC pun bersedia mengikuti rencana Jack untuk melarikan diri dari penjara. Jadi begini guys, saat Jack mendapatkan kunjungan dari pengacaranya, dengan alasan pengacaranya membutuhkan sebuah file masalah kasusnya di Kanada, Jack menyuruh petugas untuk mengambilkan sebuah file yang dia titipkan dengan BC di selnya. Pengacaranya Jack bahkan meyakinkan petugas itu untuk mengambilkannya file itu. Vous avez entendu, j'ai besoin de ce dossier, allez le chercher s'il vous plaît. Bien. Saat petugas itu ingin meminta file di kamar BC, petugas itu terpaksa membuka pintu sel karena filenya tidak bisa disisipkan oleh sela-sela jeruji. Di sisi Jack, pengacaranya memberikan koper yang dia bawa yang ternyata berisi senjata guys. Pengacaranya ini ternyata membantu Jack untuk melarikan diri. Di saat BC ingin memberikan filenya, BC sengaja menjatuhkan filenya yang membuat berceceran. Dan BC pun menyemprotkan merica yang dia sudah siapkan ke mata para petugas dan berhasil mengurung petugas itu di kamar selnya.
Mendengar keributan, dua petugas yang lain datang ingin menangkap BC. Tapi tak lama Jack datang dan menodongkan pistol ke petugas itu dan menyuruhnya membuka seragamnya. BC membuka salah satu kamar yang berisi tahanan karena tahanan itu ribut ingin ikut pergi bersama Jack dan BC. Tahanan itu pun ikut bersama Jack dan BC dan menyuruh masuk petugas itu ke kamar sel. Kemudian Jack mengancam seorang petugas yang berjaga dan menyuruh salah satu pekerja yang sedang membersihkan kaca jendela dan menyuruhnya untuk membawa tangga yang dia gunakan. Jack dan BC pun berhasil melarikan diri dengan melewati dinding penjara. Dan Jack membajak sebuah mobil. Tapi tidak dengan tahanan satunya guys, karena dia tertembak oleh polisi yang mengetahui aksi melarikan diri itu. Selang beberapa waktu, Jack dan BC pergi ke Deauville, kota tepi laut bagian Perancis. Mereka pergi ke kantor polisi setempat dengan menyamar sebagai detektif dari Paris. Jack mencari informasi tentang beberapa petugas yang akan berjaga malam, yang dimana petugas ini memberitahu hanya ada 10 orang. Polisi ini bertanya alasan Jack menanyakan itu. Jack pun memberitahu alasannya bahwa dia mendapat informasi bahwa 2 orang yang di poster buronan akan melakukan aksi kriminal, yang dimana di poster itu terpampang foto Jack dan BC. Tapi polisi tidak mengenalinya guys. BC yang sedikit takut Jack memberitahu polisi itu menyuruh Jack untuk segera pergi. Malamnya, Jack dan BC pergi ke kasino Deauville. Mereka berdua mengaku sebagai detektif dari Paris, meminta pemilik kasino untuk membuka berangkasnya dengan alasan di berangkasnya terdapat tagihan-tagihan palsu. Pemilik kasino tidak mau membuka begitu saja. Dia meminta menunjukkan surat perintah, yang pada akhirnya Jack dan BC pun mengeluarkan senjatanya dan dia berhasil membawa uang banyak dari berangkas itu guys. Tapi 2 mobil polisi segera datang ke TKP. Aksi tembak-tembakan sempat terjadi dengan polisi. Saat BC ingin menuju mobilnya, dia tertembak di kaki oleh polisi. Tapi Jack berhasil meledakkan mobil polisi dan membuatnya lolos dari penangkapan itu. Jack pun meninggalkan mobilnya lalu membopong BC menyusuri hutan. Di sisi lain, akibat aksi perampokan itu, tentara Deauville dikerahkan untuk mencari Jack dan BC. Keesokan paginya, Jack dan BC berhasil sampai di rumah pelosok kota. Jack mengancam pemilik rumah untuk mengantarkannya ke suatu daerah dengan bersembunyi di bagasi mobilnya. Dan jika laki-laki ini berani macam-macam, Jack dan BC akan membunuh dia, anak dan istrinya yang ikut juga dalam perjalanan itu. Tapi di tengah perjalanan, sialnya ada pemeriksaan yang sedang mencari Jack dan BC. Mereka pun ditanya salah satu polisi. Sang ayah untungnya tidak memberitahu polisi bahwa ada 2 orang yang sedang dicari di bagasi mobilnya. Dan sebelum pemeriksaan bagasi, Jack dan BC diselamatkan oleh penumpang mobil yang di belakangnya karena membuat keributan karena tidak mau diperiksa, yang akhirnya mobil yang ditumpangi Jack tidak jadi diperiksa dan polisi pun menyuruhnya lewat. Sampailah mereka di tempat tujuannya. Sebelum pergi, Jack memberikan 1 gepok uang kepada laki-laki itu karena sudah membantunya. Di sisi lain, pasukan tentara sampai menggunakan anjing pelacak untuk mencari Jack dan BC. Tapi Jack dan BC berhasil lolos dari kejaran tentara dengan menyusuri sungai menggunakan perahu. Selang beberapa waktu, Jack membuntuti seorang wanita guys, sampai ke sebuah bar. Namanya adalah Sylvia. Wanita inilah yang akan menemani Jack sampai akhir hayatnya. Setelah dari bar, seperti biasa guys, Jack melakukan mantap-mantap dengan Sylvia. Setelah beberapa bulan,
Sudah di bulan Juli, masih di tahun 1978, jurnalis dari majalah ternama di Paris berhasil mendapatkan wawancara eksklusif Jack dengan membayar uang yang cukup banyak kepada Jack. Jadi, pertanyaan pertama dari jurnalis itu adalah, 1. Untuk apa Jack melakukan semua perbuatannya, yaitu merampok, melarikan diri dari penjara, dan lain-lain? Jawaban Jack adalah, karena dia tidak menyukai hukum. Dia tidak ingin impiannya hilang. Dia tidak ingin saat melewati sebuah toko dan berpikir membutuhkan 10 bulan bekerja untuk membeli barang yang dia lihat itu. Pertanyaan kedua, apa tujuan Jack dalam hidup? Kejayaan atau uang? Jawaban Jack, ya tentu saja uang dan uang. Jack berkata dia hidup di dunia penjajah, tapi dia tidak menjajah siapapun. Dia hanya mencari uang di tempat yang disediakan uang, yaitu bank. Pertanyaan ketiga soal politik. Jack di pihak kiri atau kanan? Untuk masalah politik, Jack tidak mempercayai para politisi, karena menurutnya semua politisi korup. Dan pertanyaan keempat, apakah Jack orang yang berbahaya? Jawaban Jack, tergantung. Jika dengan polisi bersenjata, iya, mungkin dia akan menjadi berbahaya. Pertanyaan kelima, apakah Jack berencana hidup sampai tua dan meninggal? Jawaban Jack, sejujurnya, dia memiliki pemikiran bahwa dia tidak akan hidup sampai tua, karena polisi pasti akan menembaknya. Itulah yang ada di pikirannya, guys. Dan pertanyaan terakhir, yang dimana jawaban Jack membuat jurnalis itu takut. Pertanyaannya adalah, apa rencana Jack ke depannya? Jawaban Jack, dia akan menutup penjara maksimum security. Dia akan membebaskan para tahanan, karena dia 5 tahun di sana, merasakan tersiksanya dirinya dan para tahanan. Dia juga melihat tahanan lain dipukuli sampai patah tulang. Dan jika kepala kehakiman tidak peduli, Jack adalah ahli bahan peledak. Bila perlu, dia akan melakukan pemboman. Bahkan jika perlu, dia akan menculik hakimnya. Bahkan lagi, dia juga akan berlatih di Palestina jika memang diperlukan. Itulah jawaban Jack tentang rencana ke depannya, guys. Vous voulez des bandes à Bader en France? Un truc avec les Palestiniens pour m'entraîner, je peux vous dire, je vais y aller. Un café? Avec plaisir. Selang beberapa waktu, majalah itu pun dirilis ke publik, guys. Dan isinya 100% sama seperti yang diwawancara. BC yang membaca majalah itu merasa kesal karena Jack ingin menghancurkan sistem pemerintahan, sedangkan BC, dia tidak ingin mempunyai niat memusuhi negaranya. Dia hanya penjahat. Saat mereka sedang makan, Jack mengungkapkan rencananya kepada BC bahwa dia akan menculik seorang jutawan yang sudah tua, dan setelah mendapatkan uangnya, akan digunakannya untuk membeli basoka, untuk menyerang penjara maksimum security. BC yang mendengar itu memutuskan pergi meninggalkan Jack, karena dia dan Jack sudah berbeda tujuan hidup. BC tak ingin menjadi musuh negaranya. Selang beberapa waktu, di Sarthe masih di negara Prancis, dan sudah di Juni di tahun 1979, Jack melakukan aksi penculikan seorang jutawan itu, guys, bersama teman barunya Maurice. Mereka datang ke rumah jutawan itu menyamar sebagai detektif, dengan alasan meminta sang jutawan ikut dengannya, karena apartemen sang jutawan sedang terjadi masalah, dan meminta sang jutawan ikut dengannya untuk menenangkan para penyewa apartemen. Dengan mudahnya, sang jutawan ikut dengan Jack tanpa paksaan, guys. Tant que t'auras pas casqué, tu pourras pas retourner au bercail. Combien voulez-vous? 10 millions, et cash. 10 millions. Jack pun meminta tebusan 10 juta, tapi sang jutawan tidak mau karena dirinya sudah terlalu tua. Dia lebih baik mati jika harus mengeluarkan uang sebanyak itu, yang pada akhirnya jutawan itu sepakat dengan harga 6 juta, tapi dicicil 3 kali, guys. Et après, si tu merdes, moi je te fume gratos et en une fois tu peux me faire confiance. Saat Jack sedang menunggu uang tebusan, dia melihat di berita bahwa temannya BC ditangkap oleh kepolisian Belgia, dan Jack berpikir BC pasti akan melarikan diri lagi. La première, c'est que Papy va pouvoir retourner à la maison. Vous avez payé la première partie de la rançon. Setelah mendapatkan pembayaran pertama hasil penculikan, Jack dan Sylvia pergi ke dealer mobil BMW. Tanpa lama-lama, Jack langsung membeli mobil yang terpajang di situ. Lalu, dia juga membelikan perhiasan untuk Sylvia dan lain-lain. Pada bulan Agustus di tahun 1979 di Paris, Jack bertemu dengan seorang teman lamanya yang dia kenal di penjara maksimum security, yaitu Charlie,
yang memiliki tujuan sama dengan Jack untuk menghancurkan sistem penjara maksimum security. Dan Charlie ini memiliki organisasi yang berjuluk Haluan Kiri. Beberapa hari kemudian, Dis-moi ça! Un type qui trahit ses amis et qui n'a aucune parole. Jack sangat kesal setelah membaca koran yang ditulis oleh wartawan bernama Dalier yang bekerja juga sebagai informan polisi. Wartawan itu memberitakan bahwa Jack penjahat terhormat yang mengkhianati teman-temannya dan tidak bisa dipercaya. Akibat berita itu, Jack meminta bantuan Charlie untuk membawa sang wartawan dengan alasan wartawan itu mendapatkan wawancara eksklusif dengan Jack. Mereka pun membawa sang wartawan ke sebuah gua dalam hutan, guys. Sesampainya di situ, Jack yang sangat marah akibat wartawan ini yang memberitakan kebohongan, menelanjangi sang wartawan, lalu menyiksanya dengan sangat kejam, guys. Setelah itu, Jack menembaknya beberapa kali di punggung. Charlie ingin menembak dengan AK-47-nya untuk memastikan bahwa wartawan itu mati, tapi Jack melarangnya karena akan membuat keributan. Jack pun sebelum pergi memfotonya lalu mengirimkannya ke para wartawan agar menjadi peringatan untuk tidak membuat berita bohong tentangnya. Enculé de Dalier est encore en vie, tu le crois ça? Je t'avais dit de pas envoyer les photos. Beberapa hari kemudian, ternyata wartawan itu masih hidup, guys. Charlie kesal kepada Jack karena dia sebelumnya melarang Jack mengirimkan foto wartawan itu. Yang pada akhirnya Charlie meninggalkan Jack karena saat ini para polisi didesak pemerintah untuk menembak mati Jack akibat yang dilakukannya kepada wartawan itu. Beberapa hari kemudian, sudah di tanggal 2 November di tahun 1979, Jack dan Sylvia berencana pergi meninggalkan Perancis dengan menggunakan mobil BMW-nya. Tapi, mereka tidak sadar, guys, bahwa pasukan anti-crime yang dipimpin oleh Komisaris Brossat sedang mengawasinya. Polisi pun mengikuti Jack dan Sylvia, guys. La BMW redémarre. Brossat yang terjebak kemacetan keluar dari mobilnya dan berlari. Saat di lampu merah tengah kota, sebuah truk biru yang beranggotakan para polisi berhasil menyelip dan berada tepat di depan mobil Jack. Jack masih tidak menyadarinya, guys. Dan saat lampu sudah hijau, 4 polisi yang bersenjata laras panjang menembak mati Jack, guys. Belum cukup ditembak oleh laras panjang, polisi yang berada di belakangnya keluar dari mobilnya dan menembak kepala Jack untuk memastikan tewasnya Jack. Sylvia hanya bisa berteriak melihat Jack dibunuh di depan matanya, guys. Dan inilah akhir kisah hidup Jacques Mesrine, dibunuh oleh polisi tanpa ada perlawanan. Beberapa menit kemudian, wartawan memenuhi TKP. Brossat mengatakan kepada wartawan bahwa dia terpaksa membunuh Jack karena Jack tidak mau menyerahkan diri, padahal Jack sudah diberi peringatan yang dimana kita tahu polisi tidak ada menyuruh Jack untuk menyerahkan diri. Dan begitulah akhir dari film ini. Akhir dari kehidupan sang penjahat legend asal Prancis itu. So, bagaimana menurut kalian? Mungkin film ini ya tidak 100% sama dengan cerita aslinya. Karena sangat sulit memfilmkan hanya dengan berdasarkan buku, yang dimana kita tahu sang karakter utamanya tidak membantu dalam pembuatan film itu. Tapi, menurut saya pribadi, film ini oke lah. Sangat rekomendasi untuk ditonton bagi yang suka film bertema kriminal. Oke guys, jangan lupa sebelum kita berjumpa lagi di cerita selanjutnya, tekan tombol subscribe-nya guys, dan nyalain loncengnya. Terima kasih guys, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.